Ini terminologi perjanjian lama. Bertahun-tahun saya mencari arti ayat itu. Mengapa Tuhan tiap kali menegur Israel tentang perzinahan selalu disambung dengan teguran itu? Tidak bisa mengasihi seutuh hidupmu. Padahal itu hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Elohimmu dan segenap. Saudara, saya punya guru yang luar biasa, almarhum Pendeta Yesaya Sunarso dari GBI Magelang. Saudara, dia bukan seorang teolog, tetapi banyak konsep-konsep kebenaran yang saya ambil sampai hari ini. Suatu hari dia berkata begini kepada saya, anaknya sekarang jadi pendeta di Samarinda, Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Seperti dia, Pak Narso, maksudnya apa? Jadi kalau suatu hari kamu membaca kitab suci ini, kamu tidak mengerti, kamu tutup. Tapi kamu ingat, kamu lagi merenungkan Banding. Dan suatu hari Daniel, kamu dibawa lagi Roh Kudus membaca bagian-bagian yang lain. Tergantung Roh Kudus mau berapa lama untuk membuat kamu mengerti. Bisa seminggu, bisa setahun, tergantung. Dan suatu hari kamu baca satu bagian, ternyata bagian itu menerangkan apa yang kamu cari sebelumnya. Dan cepat kamu buka, nanti ketemu sambungannya. Terus saya tanya, apakah tidak boleh menggunakan buku penuntun atau buku pembanding atau apa? Wih, dia marah sudah. Saya kaget dia marah. Kenapa Pak Narso marah? Dengar, ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Maka itu, saudara lihat, selama saya khotbah, saya tidak pernah menyebut buku apapun. Kalau saya sebut, saya akan sebut, tapi itu bukan untuk membandingkan kebenaran. Saya belajar hanya mengkhususkan dengan buku yang satu. Sekalipun saya banyak baca buku, tapi Roh Kudus menolong saya. Buku-buku yang saya baca tidak pernah muncul waktu saya menyampaikan pengajaran. Itu saya bersyukur kepada itu. Buku-buku itu akan muncul waktu saya diskusi, waktu saya ngomong dengan orang-orang lain. Saya sampai kagum. Saya itu pernah maksa kalau saya ngajar, cobalah muncul tentang teori ini. Kenapa hilang semua kalau saya lagi ngajar? Pas saya lagi duduk ngomong-ngomong, kelar semua itu buku-buku itu. Saya bersyukur dengan itu. Ketika dia selesai marah, dia terang Alkitab, dia memakai lafal Arab karena Alkitab ini dari bahasa Arab. Artinya segala-galanya. Kitab itu buku. Jadi berani-berani kamu, dia bilang, buku di atas segala buku yang punya otoritas tertinggi, kamu sanggah dan kamu berani terangkan dengan yang dibawanya buku itu. Kamu menghina otoritas itu. Saya kaget itu, dan saya pegang itu sampai hari ini. Maka itu jangan sekali-kali hamba-hamba Tuhan waktu menyampaikan firman kita sejajarkan yang tertinggi dengan yang di bawahnya. Itu penghinaan betul. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, karena ini pertama kali saya ke Kendal. Kalau ada di antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah hari ketiga ini saya khotbah di Kendal. Dan saudara sempat bertanya tentang beberapa hal yang saudara nggak pernah maaf lagi sekali. Jangan lihat saya, tapi lihat Roh Kudus ini. Bahwa Roh yang sama pun akan bisa mengurapi saudara. Mengapa kalau saya menyampaikan pengajaran saya bisa tegas, dan saya tidak akan pelin-pelan, saya nggak akan ragu-ragu menyatakan otoritas ini. Dan teori itu, kebenaran dari Pak Narso itu saya katakan. Seluruh alam semesta ini ada karena firman. Betul tidak? Yohanes 1 ayat 3, tanpa firman gak ada apa-apa di dunia. Maka itu jangan coba-coba merendahkan ini. Ada belasan yayasan yang saya jadi penasihatnya, saya jadi anggotanya karena banyak yang minta. Kalau saya ada di yayasan, saya akan marah kalau mereka rapat lalu pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya bilang tutup, saya bilang begitu. Sombong betul kamu. Yang tertulis ini aja belum kamu lakukan semua, mau kamu tambahin dengan aturan manusia. Kalau rapat-rapat yayasan, saya bilang jangan bawa anggaran dasar rumah tangga, itu untuk pemerintah. Kalau kita duduk bicara perjanjian, bawa buku yang satu ini, bongkar isinya, turuti, maka kita akan keberkatan luar biasa dalam hidup ini. Saudara sebagai gereja,
Kita harus punya hati yang radikal terhadap firman. Katakan amin. Bukan kita dipanggil untuk membela firman, tidak. Kita bukan umat beragama. Ingat, minggu malam saya ngomong itu di peta. Kita bukan umat beragama. Umat beragama selalu akan membela agamanya. Kenapa? Karena lemah perlu dibela. Kristen bukan umat beragama, tapi kita umat bertuhan. Maka Tuhan dan kekristenan tidak perlu kita bela. Panggilan Tuhan atas kita bukan menjadi pembela agama dan pembela firman, tapi panggilan Tuhan atas kita adalah menjadi pelaku firman. Pembela agama itu jahat, tapi pelaku firman itu kebenaran. Bedakan. Indonesia 200 juta lebih umat beragama, tapi maling semua. Baik pejabat Kristen maupun Islam maling. Itu umat beragama yang tidak bertuhan di negara. Maka itu jangan pernah menyebut kita umat beragama. Saya paling muak dengan kata itu, karena dalam agama pasti ada kemunafikan. Dengarkan. Maka itu kalau saudara cuma beragama Kristen dan hanya setia kepada doktrin gereja, saudara, celakalah saudara. Saya bisa buktikan semua doktrin dan dogma itu 100% buatan manusia. Maka itu hasilnya perpecahan. Firman itu bukan dogma dan bukan doktrin. Firman itu kebenaran yang memerdekakan dan menyatukan. Beda sekali. Saya cuma ngomong saja supaya jadi pengertian sudah. Ngomong aja hari ini kita hadir 70-80 orang. Misalnya semua kita ini orang-orang hebat dalam hal firman. Lalu kita semua bersepakat 2 minggu ini kita pisah. Jangan ketemu siapa-siapa. 2 minggu semua masing-masing teman jadi. Kita selidiki firman ini. Saya jamin 2 minggu lagi waktu kita kumpul akan keluar 80 doktrin baru. Coba jawab ya atau tidak. Nah, itulah doktrin. Hasil perenungan kita. Sebagai pengajar saya berhati-hati. Saya berhati-hati untuk tidak menyinggung dogma dan doktrin. Dan puji Tuhan, Roh Kudus melatih saya untuk saya bisa menang atas saya. Maka itu 3 hari saudara dengar saya khotbah. Tidak ada satu doktrin atau dogma gereja yang saya bahas, karena itu buatan manusia. Saya hanya mau mengajarkan yang satu ini saja. Jelas saudara cara ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, pakailah metode ini. Maka akan murni pelayananmu. Saya belajar dogma, saya belajar doktrin. Tapi saya tidak pernah menyinggung itu dalam pengajaran. Itu hanya untuk pengetahuan saya. Saya lanjutkan dengan ayat. Jadi saudara, hubungan seks siapapun yang melakukannya, akibatnya cuma satu. 2 orang itu akan menyatu. Karena perzinahan, maka roh si A sudah bercampur dengan rohnya si B. Tubuhnya si B sudah menyatu dengan tubuhnya si A. Dan jiwa mereka sudah campur aduk. Maka si A dan si B dengan sendirinya tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu. Ngerti nggak? Kalau si A dan si B itu adalah orang-orang yang baru sekali itu melakukan perzinahan. Misalnya si A pindah ke kota lain, dia ketemu si C. Si B, perempuan ini sudah pindah ke tempat lain juga, ketemu laki-laki yang namanya si D. Dengarkan, mereka dasar perzinahan. Hubungan seks lagi di tempat ini. Saya mau tanya kepada saudara, maka si A laki-laki ini sudah kecampur berapa roh, berapa jiwa, berapa tubuh? Coba jawab. Ayo nggak usah ragu-ragu. 3. Dia sendiri dengan si B, lalu sekarang si C. Begitu pula si B sudah campur aduk dengan 3 jiwa, 3 roh, dan 3 tubuh. Nah, bayangkan kalau mereka ini masing-masing sudah pernah hubungan seks dengan banyak orang. Ngerti kata ini? Maka itu saya sering diskusi masalah seks. Dan saya cuma pakai ayat ini. Orang-orang heran. Berapa seksologi, ahli seks yang saya ajak ngomong, mereka heran. Karena ini Tuhan kita yang menunjuk. Jadi makin sering orang itu berzina, makin rusak hidup. Karena campurannya lebih banyak. Maka itu setan paling suka merusak dunia dengan roh ini. Tahun 70-an saudara, ada kasus dan penyakit itu sampai ada disebut sibil.
tapi ada nama latinnya, cuma saya nggak bisa menyebutkan tarusul.